ngaku cucu Nabi itu haram kalau nggak bisa menunjukkan buktinya. Ngaku ahlul bait itu haram hukumnya kalau nggak mampu menunjukkan dalilnya. Mohon maaf, karena ketum ini sudah 2 kali menyampaikan statement berkaitan dengan Ba'alawi. Jadi menurut ketua PBNU di Jamiah Nahdlatul Ulama sudah bisa dikatakan ijma, mereka semua para kiai-kiai kita mengakui terhadap nasab Bani Ali Ba'alawi. Yang ingin saya garis bawahi, karena mencintai ahlul bait Nabi itu adalah ibadah, adalah sebuah ketaatan, berarti hukum asalnya haram ngaku-ngaku ahlul bait Nabi. Jadi haram dia. Karena kita ngambil kaidah usul fikihnya begini, Pak. Al aslu fil ibadati at-tauqif kalau kata Imam Ahmad, atau at-tawaqquf. Hukum asal dari ibadah itu terlarang hingga munculnya dalil, atau dalam bahasa yang lain al aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal dari segala ibadah dan ketaatan adalah diharamkan. Semua ibadah itu haram, semua ketaatan itu haram hingga datang dalil yang menunjukkan. Berarti kalau ingin saya sederhanakan, kita bangun korelasinya, ngaku cucu Nabi itu haram kalau nggak bisa menunjukkan buktinya. Ngaku ahlul bait itu haram hukumnya kalau nggak mampu menunjukkan dalilnya. Karena orang bicara suhrah wal istifadah, kan udah terkenalnya begitu. Ntar dulu, kalau begini Pak, kalau Pak Edi Irawan Arif adalah putranya Kiai Haji Arif Mahya, orang sudah tahu semua, betul nggak kira-kira? Tetapi kalau 5 abad kemudian ada orang yang ngaku-ngaku saya cicitnya Kiai Haji Arif Mahya, ntar dulu, ini sudah 5 abad. Apalagi begini, kalau Megawati itu anaknya Soekarno, kita sudah paham, Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau 5 abad kemudian ada orang yang ngaku-ngaku anak Soekarno, namanya Suparman Soekarno Putra, ntar dulu. Setahu kita kan nggak ada anaknya Soekarno yang namanya Suparman. Kalau Guntur ada, kalau Buruh ada. Nah ini penting. Jadi karena memang mencintai ahlul bait itu adalah ibadah dan ketaatan, maka semua orang yang mengaku sebagai ahlul bait Nabi wajib membuktikan. Karena hukum asalnya mengaku cucu Nabi, mengaku ahlul bait Nabi itu haram sampai dia bisa menunjukkan ini datanya, ini dasarnya yang mengkonfirmasi saya adalah dzurriyyat Nabi atau keturunan Nabi. Cuman satu Pak, ngaku cucu Nabi itu yang diperbolehkan. Begini, dalam darah saya mengalir darah Rasulullah Adam alaihi salam. Itu boleh kita ngomong begitu, karena nggak mungkin kita keturunan monyet kalau kata Charles Darwin itu kan. Kita semua beriman kita ini anak cucu Nabi Adam. Tapi kalau orang mengatakan saya keturunan Nabi Musa, ntar dulu, kita nggak boleh langsung percaya.
Orang ngaku saya keturunan Nabi Ibrahim, entar dulu. Ngaku keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entar dulu. Harus tunjukkan mana datanya, mana buktinya. Mengapa saya sampaikan begini? Karena ulama ahlu sunnah wal jamaah sudah menghimbau siapapun yang ngaku-ngaku ahlul bait Nabi, ngaku-ngaku cucu Nabi, wajib ditanyakan buktinya dan wajib diteliti. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar dari kalangan madhab Syafi'i, ulama ahlu sunnah wal jamaah, mengatakan yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Niscaya sudah semestinya setiap orang yang ngaku umat Nabi Muhammad, jadi ini umat Nabi ini Pak, setiap orang harus punya sensitivitas, sensibility, sense of crisis kalau kata orang sekarang, harus benar-benar sensi kepada orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Jadi ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Kita harus benar-benar punya ghirah, punya kecemburuan terhadap nasab mulia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhabatahu, dan hendaklah dia meneliti, memeriksa jika ada orang-orang yang ngaku keturunan Nabi, jika ada orang-orang yang ngaku ahlul bait Nabi atau dzurriyyat Nabi, ia wajib meneliti dan memeriksa untuk memastikan hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, sampai tidak ada lagi satu orang pun yang berani ngaku-ngaku nasabnya berasal dari nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin sederhanakan maksud Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, semua umat muslim, terutama ulama ini, ya kalau yang awam-awam mungkin gak bisa menelitilah, semua umat muslim terutama ulama wajib hukumnya meneliti dan memeriksa secara mendetail terhadap seorang siapapun yang mengaku anak cucu Nabi, sampai-sampai tidak ada lagi yang berani ngaku-ngaku anak cucu Nabi kalau dia tidak bisa menunjukkan bukti illa bihaqqin, kecuali dengan data atau bukti yang benar. Ini wajib. Ini mohon maaf karena ini isu yang juga berkembang saat ini, yang salah satunya mengacak-ngacak apa yang sudah mapan menjadi akidah bersama adalah salah satu nasab Ba'alawi. Mohon maaf karena ketum ini sudah 2 kali menyampaikan statement berkaitan dengan Ba'alawi. Jadi menurut ketua PBNU di Jamiah Nahdlatul Ulama sudah bisa dikatakan ijma, mereka semua para kiai-kiai kita mengakui terhadap nasab Bani Ali Ba'alawi seluruhnya. Kenapa ini saya sampaikan? Kalau ini dibiarkan, orang yang mengacak-ngacak ini kita biarkan, maka ini akan mengakibatkan runtuhnya akidah kita, runtuhnya pegangan kita. Hampir dikatakan seluruh sanad ilmu dari masyayikh
Jamiah Nahdlatul Ulama itu adalah mengarah pada Sayyidina Ali. Kalau kemudian ini diteruskan, berarti kredibilitas mereka akan diragukan. Ada sabda Rasulullah, man intasaba ila ghairi abihi fa alaihi la'natullah. Siapa yang mengaku nasab pada selain ayahnya, maka dia akan mengarah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kalau para guru sepuh, katakan Fakil Muqaddam, Abdurrahman As-Segaf, atau yang sudah lama kita lakukan Rotibul Haddad, yang mana beliau mengaku dia adalah bernasab pada Rasulullah dan diakui oleh para sesepuh kita, ternyata kemudian dikatakan tidak, berarti dia akan mendapat laknatullah. Kalau itu kita percayai, yang baru-baru ini, yang anyar-anyaran ini, itu kita percayai, berarti kita akan melecehkan Kiai Hamid, akan melecehkan Kiai Nawawi Sidogiri, akan melecehkan seluruh kiai-kiai kita seluruh, termasuk Bamun. Kemudian bagaimana dengan ilmu yang kita, kalau mereka kita lecehkan satu saja, berarti kita anggap mereka orang pembohong. Itu adalah suatu pelecehan yang sangat sekali. Berarti kita akan sabu itu, kita akan misui para kiai, kita akan misui para habaib, Habib Soleh, Habib Ja'far, dan seluruhnya. Bahkan kita akan misui Abdullah Al-Haddad sendiri yang rotibnya kita pakai. Kita akan misui Habib Ali Al-Habsyi, simduduronnya yang kita pakai. Kita akan mengisi Habib Abdul Qadir yang membawa rutinan khatmul Quran yang jenengan pakai itu, ada Ramadan itu tradisi Siwun, itu bukan tradisi Amerika, itu tradisi Siwun. Oleh Hadrami ditarim tidak ada, di Siwun yang ada tradisi seperti itu. Itu yang membawa Habib Abdul Qadir. Apakah mereka kita tuduh mereka bohong? Kalau kita dulu mereka bohong karena dia mengaku, kalau kita mengikuti pendapat yang sekarang lagi diviralkan itu, maka kita akan mengatakan dia bohong. Kiai-kiai kita berarti juga kita katakan kiai bohong. Berarti kredibilitas NU-nya sendiri akan turun. Terus terang, kami pernah dulu gara-gara ada orang mengatakan Mbah Hasyim itu salah dalam menetapkan NU harus mengikuti mazhab 4. Ini berarti kan juga sama, orang ini akan merusak tatanan NU. Maka kami dibentuk tim. Waktu itu masih ada Kiai Ghafur, masih ada Kiai Ja'far Shadiq. Saya diminta untuk menjadi tim untuk melawan ini. Ya sama sekarang ini, cuman ini dia arah yang lain. Maka saya sangat sependapat dengan Rois Surya Kendal yang statement, kalau ini dibiarkan itu akan merusak pada sendi-sendi Jamiah Nahdlatul Ulama. Ketum sudah 2 kali ini statement keras sekali dalam menyikapi permasalahan ini. Oleh karena itu kami mohon seluruh warga Jamiah Nahdlatul Ulama, sudahlah, mari kita kembali fasallim li ahlillah. Kiai Hamid, Habib Soleh, Kiai Ahmad Jufri, Kiai Nawawi itu ahlullah semuanya. Kita jangan mengedepankan akal yang cuma pijak, ya, akal yang sedikit, tahunya cuma 1 kitab 2 kitab, ngomongnya sama macam-macam. Kita serahkan pada ahlillah.
Kita nggak tahu dalilnya istighosa itu bagaimana. Kita nggak tahu dalilnya manakipan itu benar apa tidak. Kita tidak tahu dalilnya tahlilan itu benar atau tidak. Tapi kita ngikuti aja lah. Karena ini adalah amalan-amalan para as-salafun soleh, termasuk dalam hal ini. Walaupun kalau saumpamalah kita menjadi orang yang terbuka mata kita tidak usah terlalu jauh mikir dalil dan sebagainya, kitab dan sebagainya. Apa yang dipahami oleh Kiai Hamid, apa yang dipahami oleh para sepuh kita, ya sudah itu. Apakah kita mau mengatakan mereka bohong? Apakah kita mau mengatakan para sesepuh-sepuh kita bohong? Apakah kita mau mengatakan Habib Lutfi itu bohong? Bagi orang-orang yang katanya rekod itu, mau enggak, berani enggak kita mengatakan menurut Habib Lutfi itu bohong? Atau kita mengatakan Bamun itu bohong? Atau Sayyid Muhammad Alwi Musnidul Ummah itu bohong karena mengakui terhadap nasabnya Abdullah Al-Haddad, mengakui nasabnya Ba'ala. Ini yang menjadi bagian dari apa yang diperjuangkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi riayatul ummah itu bermacam-macam, termasuk bagaimana kita menjaga tradisi-tradisi kita, baik berakidah, kemudian syariat dan sebagainya. Walaupun yang saya masuk akidah ini bukan akidah yang berkaitan dengan uluhiyah dan sebagainya, cuman pemahaman yang sudah baku yang kita terima dari para sesepuh-sesepuh kita. Inilah termasuk bagian dari Jamiah. Oleh karena terus terang apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, kemudian saya membuat statement untuk saya meminta logo itu dihilangkan. Itu saya dapat teguran dari PB karena flyer itu diterima oleh salah satu pengurus PB, kemudian WA, mohon kalau itu bukan kegiatan NU, nama lambang NU, karena kalau sudah memasukkan lambang NU berarti acara itu resmi acara NU. Kalau acara itu resmi acara NU tidak boleh bertentangan. Pada statement ketum sudah jelas. Kalau itu ada lambang NU berarti resmi NU, berarti harus tunduk pada apa yang sudah ditetapkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu saya mohon ke depan ini terus akan terjadi hal yang demikian ini. Tantangan itu banyak. Oleh karena itu maka kita harus selalu merapatkan barisan, baik secara organisasi atau secara kita berhubungan satu di antara yang lain.